Shalom, selamat malam waktu Indonesia Tengah, rekan-rekan mahasiswa STT Spirit Tondano. Ini materi kuliah pendidikan agama Kristen dan diharuskan untuk mahasiswa ikuti semua, baik yang ambil jurusan pendidikan agama Kristen maupun yang ambil jurusan teologi. Saya coba rangkum materi ini, saya berikan saja yang singkat, berikan saja pokok-pokok bahasan yang awal dari materi ini, karena kuliah kita sifatnya kuliah padat. Jadi memang modul seperti ini akan saya kirimkan soft copy, modulnya akan saya kirimkan soft copy, tetapi dibutuhkan penjabaran secara langsung, sehingga saya memutuskan bersama dosen-dosen yang lain untuk membuat video pembelajaran. Kenapa saya tidak lakukan lewat Zoom? Karena masih terkendala dengan fasilitas yang saya miliki saat ini. Karena kalau mau Zoom itu lebih tepatnya kita hostnya memiliki laptop yang memadai untuk itu. Tidak tepat jika memakai handphone, kecuali kalau kita yang terundang untuk ikut Zoom, ya silakan pakai handphone, sudah cukup ya. Oke, kita langsung saja pada materi kita pendidikan agama Kristen pada malam hari ini ya. Selamat bergabung untuk semua mahasiswa, baik yang di Manado, Sulawesi Utara maupun yang di Papua. Pendidikan agama Kristen itu kita patut memahami pertama arti kata dari pendidikan. Nah, pendidikan ini adalah satu proses yang berulang-ulang dalam hidup manusia, di mana dia mempelajari dan memperoleh pelajaran dari setiap pengalaman ataupun ilmu yang dia dapatkan. Itu arti secara umum dari pendidikan. Nah, berarti berkanjeng dari situ, maka kita bisa mendapati bahwa pendidikan dalam arti yang luas itu untuk hal yang sifatnya rohani, berarti dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus Kristus, kita mengalami begitu banyak pengalaman, begitu banyak cobaan, tantangan atau penghiburan dari Tuhan. Nah, itu semua terangkum dalam satu yang kita sebut pendidikan oleh Tuhan secara pribadi atas kita. Jadi pendidikan bukan hanya sifatnya di dalam satu ruang lingkup edukasi sekolah, di dalam satu ruang lingkup mekanisme belajar di sekolah, tetapi secara pribadi itu sifatnya berkelanjutan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan inilah yang bisa kita sebutkan pendidikan yang utama. Pendidikan Kristen itu didapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Dan kita memiliki Roh Kudus di dalam kita, dan Dialah yang akan mengajar dan menghibur kita. Nah, itu pendidikan. Seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam kitab Yohanes, bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus yang menjadi penghibur, penolong, yang akan membuat kita memahami isi firman Tuhan atau memahami perkataan firman Tuhan. Nah, itu adalah pendidikan yang utama. Nah, ini ada hal yang memang menjadi umum sepertinya, tetapi sebenarnya tidak tepat ya. Satu hal yang dianggap lazim, tapi sebenarnya tidak tepat jikalau kita berpahaman dalam ruang lingkup sekolah teologi atau sekolah pendidikan agama Kristen. Kita memahami, banyak orang memahami bahwa pendidikan hanya sebatas intra sekolah. Padahal pendidikan yang paling utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu, karena Tuhan kita pendidikannya tidak terbatas oleh ruang dan waktu.
begitu. Nah, ini adalah bagian dari pendidikan. Apa yang sedang kita lakukan sekarang ini hanya satu bagian kecil dari pendidikan dalam Tuhan, pendidikan secara rohani dalam Tuhan. Nah, saya kira itu berlaku untuk semua hal, termasuk dengan pendidikan sekuler. Karena pendidikan secara umum, secara luas memang tidak dibatasi oleh ruang belajar. Oke. Ada beberapa aspek yang ada beberapa aspek yang perlu kita ketahui tentang pendidikan, tentang tujuan kita mendidik atau tentang objek didik kita, peserta didik kita. Itu pertama, kita perlu memahami bahwa peserta didik kita, dalam hal ini anak-anak dahulu, pendidikan untuk anak-anak, pendidikan agama Kristen untuk anak-anak, bahwa peserta didik kita itu adalah makhluk secara fisik. Itu perlu kita pahami dulu. Mohon maaf, saya sedang flu. Makhluk secara fisik ini dalam arti kalau kita memahami bahwa anak-anak ini adalah makhluk ciptaan Tuhan secara biologis, secara fisik, maka kita tentu akan memiliki kemampuan untuk membawakan pendidikan agama Kristen ini, pendidikan tentang Tuhan ini, bisa memenuhi kebutuhan mereka atau keinginan mereka secara jasmani, atau bisa menyelami kebutuhan dan keinginan mereka secara jasmani, secara biologis. Nah, jika kita memahami dengan penuh bahwa sepenuhnya target atau sasaran pendidikan kita ini adalah makhluk secara biologis. Jadi pendidikan agama Kristen itu juga harus melihat secara realistis ya, secara logika bahwa sasaran kita bukan hanya sifatnya rohani, tapi juga sifatnya memenuhi kebutuhannya secara jasmani. Misalnya begini, tidak usah dulu bicara berkat atau materi ya. Kita memenuhi ruang lingkup kemampuannya bernalar secara logika. Begitu. Bagaimana kita menyampaikan Tuhan atau ketuhanan kepada sasaran didik kita itu bisa masuk pada logikanya. Nah, logika anak-anak berbeda dengan logika remaja, pemuda atau orang dewasa. Jadi kita perlu memahami itu. Nanti di dalam modul ini teman-teman bisa, rekan-rekan bisa mempelajarinya lebih detail. Saya berikan saja dulu garis-garis besarnya. Kalau mau diterangkan satu persatu memang videonya akan berdurasi sangat panjang. Oke. Baru kedua, sasaran didik kita perlu kita pahami bahwa mereka juga adalah makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi makhluk sosial, makhluk yang bergaul. Jadi kita perlu memahami bahwa sasaran didik kita atau siswa atau orang yang sementara kita bina dalam pendidikan agama Kristen ini harus kita pahami bahwa mereka adalah makhluk sosial, makhluk yang bergaul, makhluk yang bersosialisasi, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Begitu. Memang hubungan yang benar dalam prinsip iman Kristen adalah kita memiliki, dalam hubungan itu harus memiliki Tuhan Yesus yang menjadi penghubung antar hubungan itu, pengikat, penyatu dalam hubungan tersebut. Jadi hubungan sosial yang sesungguhnya yang bisa membawa berkat, membawa ikatan yang benar, membawa satu hubungan yang benar, persaudaraan yang benar, itu bisa terjadi jika kita menyertakan Tuhan Yesus Kristus sebagai penghubung, sebagai penengah di antara hubungan tersebut, sebagai satu ikatan dalam hubungan tersebut. Jadi jika kita memahami bahwa peserta didik kita adalah makhluk sosial, kita bisa membawakan, mengedukasi mereka tentang agama Kristen, tentang ketuhanan dengan cara dari sudut pandang sosial. Dari sudut pandang sosial. Bagaimana membina hubungan yang baik antara kita dengan peserta didik, antara peserta didik dengan sesama, itu harus diawali dengan hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Simpelnya begini, jika kita bisa menerima diri kita
kita bisa menerima diri kita, maka kita tentu akan mudah untuk menerima orang lain. Semakin kita menerima diri kita, semakin kita bisa menerima orang lain. Dan itu diawali dari penerimaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika saya semakin menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan, ini Tuhan ya, Tuhan, benar-benar Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan sebagaimana prinsip Tuhan dari manusia sekuler. Dan sebenarnya beda, memang ada perbedaan yang jelas. Sebentar saya jelaskan sedikit mengenai prinsip ketuhanan yang sebenarnya beda. Seringkali ini akan jadi semoga bisa membukakan pada rekan-rekan semua, kita semua ya. Prinsip ketuhanan yang berkembang umumnya di dalam dunia ini itu sifatnya sekuler sebenarnya, teman-teman, tapi tanpa disadari. Dan prinsip ketuhanan yang sifatnya sekuler ini sepertinya umum di beberapa kalangan gereja, begitu, di beberapa kalangan orang Kristen malah. Jadi pandangan ketuhanan antara iman percaya di dalam Yesus ya, itu sebenarnya berbeda dengan pandangan ketuhanan di dalam iman percaya secara dunia, secara sekuler. Karena orang dunia pun, kecuali ateis ya, orang dunia pun memiliki Tuhan, begitu. Kita tidak perlu menyerempet kepercayaan yang lain, tapi kita sebutkan saja yang non-Kristen pun, kepercayaan animisme, dinamisme pun, kepercayaan kepada batu, roh nenek moyang dan sebagainya, mereka memiliki Tuhan dan menuhankan apa yang mereka tuhankan itu. Nah, jangan sampai prinsip ketuhanan seperti ini sebenarnya juga berjalan pada prinsip ketuhanan di kepercayaan Kristen. Makanya sangat penting sekali itu hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga prinsip ketuhanan kita itu berbeda dengan prinsip ketuhanan dunia. Jadi prinsip ketuhanan yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus itu sebenarnya membangun hubungan ikatan pribadi dengan Bapa, dengan Tuhan Yesus, dengan Bapa. Sehingga cara pandang kita, cara penyembahan kita terhadap Tuhan itu berbeda dengan cara pandang dunia dalam mereka memandang dan menyembah Tuhannya. Dan tidak sedikit orang-orang Kristen yang menyembah Tuhan Yesus, tetapi dengan cara pandang dan cara menyembah dunia, sekuler. Pandangan ketuhanannya masih sifatnya sekuler. Tuhan dianggap sebagai satu pribadi sebatas maha besar, maha pencipta, sumber kehidupan, pemberi nafas dan sebagainya, sumber berkat, sumber pertolongan, tempat pernaungan, perlindungan dan sebagainya. Padahal Tuhan dalam konsep sebagai Tuhan yang sebenar-benarnya yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan, inilah Tuhan itu, lahir di kanan yang hina, rela berkorban dan sebagainya. Ini lebih luas, lebih dalam, lebih jauh luas daripada ketuhanan dunia. Nah, jadi kalau orang Kristen masih memiliki pandangan ketuhanan yang sama pola pikirnya dengan pandangan ketuhanan dunia, itulah sebabnya mereka kemungkinan besar hal yang utama mengapa mereka beralih kepercayaan. Karena pada akhirnya mereka akan berpikir Tuhan yang lain sama saja dengan Tuhannya kita. Toh kita bisa meraih hubungan dengan Tuhan di keyakinan yang lain. Demikian teman-teman. Jadi Tuhan bukan hanya sekedar makhluk yang sangat berkuasa, makhluk yang sumber segalanya, tempat kita meminta, tempat kita menyembah sedemikian rupa, tetapi bahkan konsep penyembahan pun itu bukan sifatnya seperti hanya sebatas liturgika, begitu. Menyembah, bernyanyi kepada Dia atau berdoa kepada Dia, menyembah sebatas liturgis.
ibadah atau liturgis pribadi, kita berdoa dan menyembah Dia secara pribadi. Nah, penyembahan itu sebenarnya kalau konsep ketuhanan kita yang semakin dalam, semakin luas, penyembahan ini bersifat keseluruhan hidup kita. Keseluruhan hidup kita. Sebagaimana pendidikan tadi, bersifat keseluruhan di hidup kita. Ya, apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari penyembahan kita kepada Dia. Pekerjaan kita, pelayanan kita, ya, pelayanan terhadap keluarga, sikap kita dengan orang-orang yang lain, ini masuk pada penyembahan kita kepada Dia. Nah, kita bernyanyi, berdoa kepada Dia, itu bagian dari penyembahan. Penyembahan itu keseluruhan hidup kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika Dia disalib, itu penyembahan. Ketika Dia menyembuhkan orang sakit, itu bagian dari Dia menyembah kepada Bapanya, pada Tuhan. Demikian pula kita. Demikian. Jadi Tuhan itu benar-benar menjadi Tuhan atas seluruh pribadi hidup kita, keseluruhan hidup kita, dalam sampai luar. Kalau Dia ambil alih dalam kita, Dia bisa mengambil alih seluruh hidup kita. Jadi semua aspek hidup kita tidak ada yang terlepas dari Dia. Itu penyembahan, itu hidup Kristus yang menjadi hidupnya kita. Sebagaimana kitab Yohanes juga katakan, kan, Yesus katakan, bagaimana aku dalam kamu, kamu dalam aku, dan kita di dalam Bapa. Dia menunjukkan satu kesatuan. Ini goalnya Tuhan, goalnya dalam pendidikan Kristen, goalnya dalam penyembahan, goalnya dalam doa, yaitu ada kesatuan antara kita dengan Bapa lewat Dia. Nah, inilah Kristen, ini ketuhanan di dalam Kristen. Tuhan bukan bersifat hanya sebatas luaran. Ada satu oknum namanya manusia menyembah Dia yang di atas atau Dia yang entah di mana. Tapi ini sifatnya pribadi, sangat sentral, sangat sensitif. Dia masuk sampai ke ranah kita yang paling sensitif, yang sebenarnya kita tidak izinkan orang lain atau oknum lain. Nah, manusia sejak jatuh dalam dosa, manusia itu dia menutup diri sebenarnya. Ketika Tuhan menunjukkan mereka telanjang, ketika mereka tahu bahwa mereka telanjang, kehilangan kemuliaan Allah, nah mereka menutup diri sebenarnya. Mereka menutup diri bukan berarti juga secara fisik, ya. Mereka tahu mereka telanjang, mereka malu dan sedemikian rupa mencari butuh pakaian, dan Tuhan memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Sebelumnya kan mereka pakai dari dedaunan. Tapi tahu tidak saudara, mereka menutup diri juga bukan sebatas jasmani. Manusia sejak jatuh dalam dosa dia menutup diri, batin, secara batinnya. Mau menerima asal sesuai batin. Nah, ini sebenarnya menutup. Kalau menerima, dia bisa menerima segala sesuatu dalam batinianya untuk dia kelola, untuk dia benar-benar terima sebagai satu kekuatan, sebagai satu iman, sebagai satu pembangkit iman dalam dirinya, sebagai satu berkat. Nah, ini yang manusia sulit lakukan. Karena yang memudahkan itu adalah langkah awalnya dia harus menerima Yesus Kristus sampai ke ranah dirinya yang paling sensitif, ranah dirinya yang paling dalam. Alkitab Rasul Paulus katakan hati nurani yang paling dalam. Tidak menerima Tuhan sebatas hati dan pikiran, ada hati nurani. Nah, ini paling dalam. Nah, dia harus mengizinkan Tuhan bertahta. Jadi Tuhan, ya, tidak usah pakai kata bertahta. Dia harus izinkan Tuhan jadi Tuhan di dalam dirinya, dalam batinianya. Sisi yang paling sensitif, yang paling raja dalam pribadi manusia. Sisi yang paling manusia jaga, personal jaga. Nah, itu yang harus diserahkan pada Tuhan. Selama tidak menyerahkan itu kepada Tuhan, cobaan akan terasa berat, godaan akan terasa berat. Bahkan yang bukan cobaan bisa jadi cobaan, yang bukan godaan bisa jadi godaan. Sehingga
Tuhan Yesus harus berkuasa di sisi yang paling dalam. Nah, ini bagian dari pendidikan. Ini pendidikan Kristen. Pendidikan Kristen bagian dari seperti Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Nah, sisi kita yang paling sensitif itu, sisi manusiawi kita di batinnya kita yang paling dalam itu, itulah yang selalu kita jaga, yang selalu kita pertahankan sebagai hak milik pribadi. Hak milik pribadi. Itu yang harus diserahkan, teman-teman, oleh kita, oleh saya dan teman-teman. Titik awalnya itu titik awal. Penyerahan itu berlangsung dalam jangka waktu panjang. Bahkan bisa sampai kita tiada. Itu berlangsung hari demi hari. Semakin hari akan semakin ringan. Titik awalnya yang berat, keputusan awalnya yang berat. Nah, itu yang menjadi betapa saya sangat terpukau dan sangat yakin dengan pendidikan Kristen, dengan Tuhan Yesus Kristus yang mendidik kita, yang mendidik hidup kita. Dia tidak hanya merubah pola perasaan atau pola pikiran, dia ambil sisi paling dalam untuk bisa rubah itu, gitu. Batinia, hati nurani, itu yang harus dikuasai. Dia harus jadi Tuhan. Nah, kalau konsep Tuhan secara sekuler tanpa Tuhan Yesus, konsep Tuhan dunia, dia hanya merubah pola pikir, merubah pola perasaan, ya. Tuhannya lebih di luar, bukan di dalam. Kalaupun ada kata-kata Tuhan di dalam kita, itu tidak benar-benar, esensinya tidak benar-benar dirasakan. Esensinya tidak benar-benar diakui. Tapi kalau di dalam kepercayaan iman Kristen, esensi Tuhan di dalam kita yang berkali-kali Rasul Paulus dan kitab para nabi katakan bahwa dia bersemayam di dalam kita oleh Roh Kudus, tinggal dalam kita, itu memang sangat-sangat sentral, sangat-sangat penting. Sebab perjanjian lama, sebelumnya perjanjian lama Tuhan bekerja dari luar, dia hanya memakai para nabi. Itu pun Roh Kudus, roh yang diberikan masih sifatnya manifestasi, belum tetap. Roh Kudus nanti tinggal datang dan tinggal tetap setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga dan dia mencurahkan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Itulah titik awal di mana Roh Kudus atau Tuhan berkarya secara pribadi dalam pribadi manusia, masuk dalam tubuh manusia, menguasai manusia, di mana Tuhan harus menjadi Tuhan secara pribadi dalam diri manusia. Jadi kita ini diubah dari dalam, gitu. Tuhan menjadi Tuhan dari dalam, bukan semacam kontak vertikal atau horizontal, ada dua sisi, ya, antara Tuhan dan manusia. Ini konsep dunia, konsep perjanjian lama. Perjanjian baru dia harus masuk, ambil posisi yang paling dalam, posisi yang paling utama dari diri kita. Bukan untuk menjajah kita, bukan untuk menguasai kita secara bahasa dunia. Wah, dia mau kuasai untuk dia buat sesukanya dia, untuk dia buat sebagaimana dia inginkan. Tapi dalam konteks dunia seolah-olah menguasai. Tidak, untuk membebaskan kita, membuat kita plong, bebas, manusia merdeka. Sebagaimana yang Paulus katakan, manusia merdeka. Ini pendidikan Kristen, memerdekakan. Tuhan Yesus datang bukan untuk menjajah. Beda dengan iblis, dia datang untuk menjajah. Kita sudah belajar eskatologi, bagaimana iblis juga ingin menguasai manusia dari dalam. Tetapi terbatas. Dia tidak bisa menguasai bahkan hati kita, roh kita. Tidak bisa dikuasai, tetapi Tuhan bisa masuk ke sisi yang paling dalam. Iblis memang hanya bisa meniru. Seolah-olah dia masuk di dalam lewat apapun itu, ya. Kita tidak bahas eskatologi, lewat injeksi apapun seolah-olah dia masuk di dalam, tapi sebenarnya tidak bisa menguasai secara rohani, secara utuh. Batinnya kita itu sifatnya rohani.
hati nurani kita. Itu bukan materi organ tubuh biologis. Itu adalah bagian dari roh yang dia berikan kepada kita, roh manusia yang dia berikan, di mana roh Allah yang akan tinggal di dalam kita, di dalam hati nurani kita. Nafas yang dia berikan kepada kita, itulah roh yang tinggal di dalam kita, roh manusia kita. Hingga akhirnya Roh Kudus turun, Roh Kudus menjadi bagian kita, Allah itu sendiri, Yesus itu sendiri tinggal di dalam kita oleh Roh Kudus, menyatu dengan kita. Nah, ini tidak bisa dikuasai oleh iblis. Iblis hanya sanggup sampai daging, tapi Tuhan sanggup sampai di kedalaman batinnya kita, hati nurani kita. Paulus katakan itu ada beda ya teman-teman, antara hati dan hati nurani. Nanti Roh Kudus akan jelaskan secara pribadi pada teman-teman, antara hati yang sifatnya perasaan manusiawi dan hati nurani. Hati nurani yang paling dalam, bahkan Paulus katakan, semoga engkau diberkati Tuhan, mengenal akan Tuhan dalam hati nurani yang paling dalam. Ini yang tidak bisa dijamah oleh iblis, hanya bisa dijamah oleh Tuhan, oleh penyerahan kita. Butuh penyerahan kita. Kita butuh berserah kepada Dia. Nah, itu berarti kita memberi ruang. Bukan hanya memberi ruang, itu berarti kita menuhankan Dia, menjadikan Dia sebagai Tuhan dalam pribadi kita. Karena kita menyerahkan diri kita yang sebenarnya. Jadi kalau cuma bilang memberi harta, memberi waktu, memberi kekuatan, usia dan sebagainya, memberikan jabatan kita, segala daya upaya kita, memberikan seisi dunia ini pun itu tidak cukup untuk Dia. Yang Dia inginkan adalah itu, keutuhan pribadi kita. Dia harus jadi Tuhan di situ. Ini kegagalan bangsa Israel dulu. Tuhan sudah lihat, Bapa sudah lihat, wah, tidak bisa saya kendalikan mereka dari luar. Saya tidak bisa bebaskan mereka dari luar. Saya tidak bisa memenangkan mereka dari luar. Karena kalau dari luar tuntunannya, lihat, jatuh bangun. Yang rugi manusia itu sendiri. Jadi ambil kesimpulan, saya harus datang. Jadi contoh. Ini hidup yang menyatu dengan Tuhan. Anak manusia, anak Allah, Yesus. Dia mewakili manusia, mewakili Allah. Jadi dalam kemanusiaannya dia Allah, dalam kealahannya dia itu manusia datang. Dia tunjukkan ini manusia yang menyatu dengan Allah, manusia yang dimana Roh Kudus tinggal, Roh Allah tinggal dalam dia, menyatu. Dia kasih contoh, dia terangkat ke surga, giliran kita yang dia berikan. Makanya dikatakan dia yang sulung. Karena berikutnya setelah dia, kita inilah yang menerima Roh Kudus tinggal di dalam kita. Semoga bisa dipahami. Sampai di sini memang agak sedikit panjang ya. Lalu kita ketiga, anak sebagai makhluk alam. Nah, anak adalah makhluk yang berinteraksi juga dengan alam atau lingkungan. Jadi kita perlu ketahui bahwa peserta didik kita atau sasaran didik kita bukan hanya anak-anak juga sih. Semua sasaran didik kita itu adalah makhluk alam. Jadi bagaimana kita bisa menyampaikan materi-materi pendidikan baik secara formal kalau kita mau berkecimpung di sekolah yang ambil jurusan SPDK, maupun baik secara gembala jemaat ataupun secara pribadi ya, yang ambil di kedua jurusan lah. Begitu. Kita harus memahami bahwa peserta didik kita itu adalah makhluk alam. Makhluk alam yang juga berinteraksi tidak hanya dengan manusia tapi dengan alam. Jadi penyampaian tentang Tuhan bisa kita juga sesuaikan dengan pengetahuan dari firman Allah, penciptaan alam semesta dan sebagainya, atau korelasi antara firman Allah dengan ilmu pengetahuan yang selaras dengan firman Allah. Begitu. Jadi sebagaimana yang Paulus katakan bahwa Allah menyatakan dirinya
lewat juga ciptaannya, lewat juga karya-karyanya, lewat ciptaannya. Peserta didik keempatnya, peserta didik juga adalah makhluk rasional. Nah, mereka adalah makhluk yang berpikir. Jadi peserta didik kita ya, mereka sudah memiliki akal budi. Khusus yang anak-anak, mereka telah mulai tahu tentang hal buruk dan hal baik, meskipun masih dalam kemampuan yang sederhana dan terbatas sesuai perkembangan usia. Jadi peserta didik sesuai perkembangan usia, anak-anak mulai tahu tentang moral etika ya, apa yang baik, apa yang buruk. Tanpa diajarkan, mereka punya hati nurani kan, yang bisa menilai apa yang dia lakukan itu salah dan apa yang dia lakukan itu benar, tapi masih terbatas dalam kemampuan logika anak-anak. Remaja memiliki standar tersendiri, begitu pemuda, pemudi ya, begitu juga ketika dia beranjak dewasa ataupun manula, punya standar masing-masing tentang apa yang dia rasa baik, apa yang dia rasa salah. Nah, kita bisa masuk menyampaikan kebenaran pendidikan agama Kristen pada setiap stage umur ini sesuai dengan kemampuan bernalar mereka tentang bagaimana menyampaikannya secara rasional. Kita menyampaikannya sesuai dengan kemampuan pola pikir mereka masing-masing, kemampuan pola pikir peserta didik kita.